Halo semuanya, kembali lagi bersama Bata kita. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Pos Blok Medan, bangunan bersejarah yang kini menjadi ruang kreatif publik. Bangunan kantor Pos Medan yang terletak di Jalan Pos Nomor 1, Kesawan, Medan, meski sudah berusia lebih dari 111 tahun masih terlihat gagah dan megah. Pada dinding bagian luar terdapat ukiran Anno 1911 yang menunjukkan tahun berdirinya gedung tersebut. Bangunan yang memiliki luas bangunan 1.200 meter persegi, lebar 20 meter, panjang 60 meter, serta tinggi 20 meter ini, didirikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada saat kepemimpinan Residence J. Ballot. Pembangunannya memakan waktu 2 tahun, mulai tahun 1909, selesai tahun 1911. Perancangnya adalah arsitek Belanda bernama Simon Snuyff dari Burgerlijke Openbare Werken, semacam dinas pekerjaan umum Hindia Belanda. Selama ini kantor Pos Medan telah menjadi salah satu landmark kota Medan. Bangunan tersebut juga telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012. Kini, kantor Pos Medan punya wajah baru. Gedung tersebut telah direvitalisasi menjadi Pos Blok Medan, sebuah ruang kreatif, creative hub, multifungsi bagi berbagai komunitas kreatif, pengembangan talenta lokal, pemberdayaan bisnis UMKM dan UKM. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pos Properti Indonesia, anak perusahaan PT Pos Indonesia, dengan PT Ruang Kreatif Pos. Kedua belah pihak sebelumnya juga telah melakukan revitalisasi gedung Filateli Jakarta di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, menjadi Pos Blok Jakarta. Menurut Direktur PT Pos Properti Indonesia, Handriani Catur Setijowati, keberadaan aset-aset Pos Indonesia di seluruh Indonesia adalah salah satu kekuatan BUMN tersebut. Banyak di antaranya merupakan bangunan heritage peninggalan kolonial Belanda. Pemanfaatan bangunan heritage untuk kegiatan anak-anak muda merupakan sebuah keunikan tersendiri. Di dalam gedung Pos Blok kita dapat melihat berbagai jenis timbangan yang digunakan pada zaman dahulu untuk menimbang benda yang ingin dikirim lewat kantor pos. Ada juga banyak jenis perangko lama yang tersimpan di dalam lemari kaca. Dan berbagai mesin tik yang digunakan untuk mengetik surat pada zaman dulu. Ada juga berbagai jenis amplop lama yang tersimpan juga di dalam lemari kaca. Di papan yang terdapat di samping gambar tersebut, ada kode QR. Kita bisa membaca secara langsung tentang alat dan benda dengan cara men-scan menggunakan handphone kita. Tenan-tenan yang telah membuka usaha mereka di Pos Blok Medan terdiri dari tenan TFB seperti Gelato Secrets, Nelayan, Common Folks, City, Torei, Mak Judes, Keude Makbit, Es Coklat Gajah Mada, Aiki Cerita Kopi, Meet Me, Canggu Bakehuse, Titik Temu, Mini M Block Market, Wole Woli, Makmi, Ove, Kedai Sol, Huta Fresh Market hingga Oh Donut. Sementara tenan non-FB antara lain Photomatix, Growliving.co hingga Soflo. Berdirinya Pos Blok Medan menimbulkan antusias yang luar biasa dari masyarakat umum. Hadirnya ruang kreatif yang ada di tempat tersebut membuat para penikmat kuliner lebih tertarik untuk mencicipi kuliner yang ada. Sehingga, tempat ini semakin ramai dikunjungi masyarakat umum. Para pengunjung, terlebih lagi generasi milenial, juga menunjukkan antusiasnya pada Museum Pos Galeri yang ada di tempat tersebut dan tidak sedikit dari mereka yang mengambil beberapa foto diri karena menganggap museum ini sebagai tempat yang estetik. Namun, di balik itu semua ada juga ditemukan beberapa kendala baik dari pengunjung maupun penjual UMKM di Pos Blok ini, yaitu hambatan dalam hal transaksi pembayaran ketika membeli sesuatu di seluruh tenan yang ada karena sudah ditetapkan bahwasanya segala transaksi yang dilakukan haruslah berupa cashless atau non-tunai. Sistem pembayaran yang mengharuskan para pengunjung untuk memakai scan kris atau e-wallet seperti Dana, OVO, ShopeePay dan lainnya.
Pos Blok Medan buka setiap hari. Dan pengunjung tidak perlu membayar tiket masuk untuk masuk ke tempat ini. Itulah tadi beberapa informasi mengenai Pos Blok Medan, bangunan bersejarah yang kini menjadi ruang kreatif publik. Apakah kalian sudah pernah mengunjungi tempat ini? Tulis di kolom komentar ya. Untuk terus mendukung kami, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.